kita lanjutkan ke transaksi F. Dimana di situ net solution itu membayar kreditur atau kreditor sebesar 950 US dollar selama bulan tersebut. Nah, kita lanjutkan. Berarti di sini dibayar kepada kreditur. Berarti di sini kalau kita lakukan analisis, di situ akan ada utang berkurang, kemudian juga kas kita akan berkurang. Kenapa? Karena kita membayar utang kepada kreditur. Oke, kita langsung catat ke persamaan akuntansi atau kita masukkan ke persamaan akuntansi. Nah, di situ perhatikan baik-baik. Oke, dibayar ya, berarti di sini dibayar utang, berarti utang berkurang. Nih tandanya, perhatikan baik-baik. 950 US dollar. Kemudian karena kita membayar utang, tentu kas kita juga akan berkurang sebesar 950 US dollar. Nah, setelah itu kita akan langsung hitung berapa saldo kita sekarang. Nah, saldo kita sekarang itu kas menjadi ya 8.850 dikurang 950 US dollar. Maka saldo kita sekarang adalah 7.900 US dollar. Perlengkapan sama masih 1.350, kemudian tanah masih sama 20.000 US dollar. Nah, utang kita dari 1.350 itu karena kita sudah bayar tadi 950 US dollar, maka kita masih memiliki utang atau memiliki saldo utang sebesar 400 US dollar. Kemudian modal kita masih sama 28.850 US dollar. Oke ya. Next, kita lanjutkan transaksi G. Nah, pada akhir bulan harga perolehan perlengkapan yang tersisa adalah sebesar 550 US dollar. Oke, perhatikan baik-baik di situ. Perlengkapan ya pada akhir bulan itu tersisa 550 US dollar. Jadi perlengkapan senilai 800 telah digunakan. Perhatikan baik-baik di situ. Ya, sisanya perlengkapan kita 550. Ya. Ya. Tersisa dan sudah kita gunakan sebesar 800 US dollar. Maka kita langsung masukkan ke persamaan akuntansi. Nah, kita akan mencatat pada persamaan akuntansi adalah nilai perlengkapan yang terpakai. Artinya yang sudah menjadi beban. Ya, yang sudah menjadi beban. Oke. Kemudian dicatat di situ perlengkapan berkurang sebesar 800 US dollar. Kemudian modal kita berkurang di situ. Kita masukkan ke bagian modal sebesar 800 US dollar. Di situ kita kasih keterangan dia, beban perlengkapan. Oke, perhatikan itu baik-baik. Nah, kemudian kita hitung berapa saldo kita sekarang. Nah, saldo kita sekarang menjadi kas kita 7.900 US dollar. Kemudian perlengkapan kita ya dari saldonya sebelumnya itu 1.350, kita gunakan sebesar 800 US dollar. Maka sisanya itu adalah 550 US dollar. Artinya 1.350 dikurangi 800 US dollar, dapatlah saldo perlengkapan kita itu menjadi 550 US dollar. Karena tetap 20.000, utang usaha kita masih bersaldo 400 US dollar. Ya, maksud saya itu, maksud apa itu 4 dalam satuan dolar. Kemudian modal kita berkurang dari 28.850 US dollar dikurang 800 US dollar, maka menjadi 28.050 US dollar. Oke. Nah, kita lanjutkan. Pada akhir bulan, Chris itu menarik uang tunai sebesar 2.000 US dollar dari perusahaannya untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau penarikan uang itu sering kita menyebutnya dengan privé. Ya, privé atau pengambilan pribadi. Nah, apa yang berkurang di sini? Nah, perhatikan baik-baik. Berarti kalau diambil uang berarti ya, kas berkurang, kemudian tentu dalam hal ini modalnya juga berkurang. Coba kita perhatikan. Oke, ini dia. Ya, perhatikan tadi. Kas berkurang
sebesar 2000 US dollar. Kemudian modal kita juga berkurang sebesar 2000 US dollar. Kita kasih keterangan di situ penarikan pribadi. Nah, kita langsung hitung saldonya. Nah, ini saldo kita. Kas kita bersaldo sekarang ya sebesar 5.900 US dollar. Ya kan? Itu bersumber dari 7.900 dikurang 2.000, dapatlah dia 5.900. Perlengkapan kita masih sama ya, 550. Kemudian tanah kita saldonya 20.000 US dollar, utang usaha 400 US dollar, dan modal kita menjadi 26.050 rupiah.